The commission relied heavily on the testimony of Howard Brennan, who, watching from just about here, said that he actually saw the assassin firing. I looked directly across and up. Di Dallas, Texas, Presiden John F. Kennedy dibunuh pada 22 November 1963. Tersangka utamanya adalah Lee Harvey Oswald. Setelah ditahan kurang dari 2 hari, Oswald sendiri tewas secara tragis. Investigasi resmi menyimpulkan Oswald melepaskan 3 tembakan dari lantai 6 gedung Texas School Book Depository. Namun, kecurigaan akan adanya konspirasi tetap bertahan hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan mempersempit fokus pada satu tempat. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung tersebut? It's not known for sure, but it is believed that President Kennedy has been shot. Pada September 1963, Wesley Fraser mendapatkan pekerjaan di Book Depository. Adiknya, Linnie Mae Randall, bertetangga dengan Ruth Paine. Di rumah Paine, tinggal seorang imigran Rusia bernama Marina Oswald, istri dari Lee Harvey Oswald. Pada 14 Oktober, dalam sebuah percakapan santai sambil minum kopi, Paine menyebutkan bahwa Lee sedang mencari kerja. Randall menjawab bahwa kakaknya, Wesley, mengira ada lowongan di tempat kerjanya. Berawal dari obrolan antar tetangga inilah, Oswald mendapatkan wawancara dan mulai bekerja pada 16 Oktober. Ini adalah rangkaian peristiwa yang sangat acak. Jika bukan karena lonjakan pesanan buku musim gugur atau perbaikan lantai kayu di gedung tersebut, posisi untuk Oswald tidak akan pernah ada. Pekerjaan Oswald adalah menyiapkan pesanan buku dengan upah $1,25 per jam. Gedung itu memiliki 7 lantai, 2 lift barang, dan 2 tangga. Oswald biasanya menumpang mobil Fraser setiap Jumat sore untuk pulang ke Irving dan kembali Senin pagi. Namun, pada Kamis 21 November, Oswald meminta tumpangan pulang di tengah minggu. Alasannya, mengambil batang tirai atau curtain rods untuk apartemen saya. Malam itu, ia mencoba berdamai dengan Marina, namun ditolak. Pagi harinya, ia meninggalkan cincin kawin dan hampir seluruh uangnya di atas meja rias. Tindakan yang sangat tidak biasa. Oswald berangkat bersama Fraser, membawa paket panjang yang dibungkus kertas coklat. Saat ditanya, ia menjawab itu berisi batang tirai. Setibanya di gedung pukul 8 pagi, Oswald masuk membawa paket tersebut secara vertikal di bawah ketiaknya. Rekan kerjanya, Jack Doty, melihatnya masuk namun tidak melihat paket tersebut karena posisi Oswald yang membelakangi. Pagi itu, kru pekerja sedang memasang lantai kayu baru di lantai 6. Karena perbaikan ini, kotak-kotak buku dipindahkan dan ditumpuk di sisi selatan gedung, menciptakan celah sempit di depan jendela sudut tenggara, posisi yang ideal untuk bersembunyi. Sekitar pukul 11.45, para pekerja turun untuk makan siang dan menonton iring-iringan presiden. Oswald tetap berada di lantai 6. Ia mulai menyusun sarang penembak menggunakan kotak-kotak buku untuk menopang senapannya dan menyembunyikan dirinya dari pandangan orang lain di lantai yang sama. Saat limusin kepresidenan berbelok dari Houston Street ke Elm Street, 3 tembakan terdengar. Tembakan pertama meleset. Tembakan kedua mengenai punggung Kennedy dan leher Gubernur Connally. Dan tembakan ketiga mengenai kepala presiden. Seorang saksi di jalan, Howard Brennan, melihat seorang pria di jendela lantai 6 melepaskan tembakan. Dan kemudian perlahan-lahan menarik senapannya kembali di lantai 5. 3 karyawan, Williams, Jarman, dan Norman, mendengar suara jatuhnya selongsong peluru tepat di atas kepala mereka. So, guys that I believe the shot came from a building above us. And eventually I guess they agreed with me because one of the guys said, I believe you're right. And I said, I know I'm right because I could hear something sound as though the hurls were hitting the floor and I could hear the projection of the rifle. Hanya 90 detik setelah tembakan terakhir, Roy Truly, manajer gedung, dan polisi Marion Baker berlari naik tangga. Di lantai 2, Baker melihat Oswald di ruang makan.
Baker menodongkan pistol, namun Truly meyakinkan bahwa pria itu adalah karyawannya. Oswald tampak tenang, tidak berkeringat, dan tidak terengah-engah. Inilah titik perdebatan terbesar. Mungkinkah seseorang baru saja melakukan pembunuhan abad ini dan tampak begitu tenang sesaat kemudian? Oswald terlihat beberapa menit kemudian berjalan melintasi kantor dengan botol Coca-Cola di tangan. Ia keluar dari gedung melalui pintu depan sekitar pukul 12.33, melewati kerumunan orang dan polisi tanpa dicurigai. Polisi mulai menyisir gedung. Pukul 13.12, ditemukan 3 selongsong peluru kaliber 6,5 mm di depan jendela sudut tenggara. Tak lama kemudian, detektif menemukan senapan Mannlicher Carcano tersembunyi di antara tumpukan kotak di sisi barat lantai 6. Senapan itu memiliki sidik jari telapak tangan Oswald pada bagian logam yang tersembunyi di bawah kayu. Video ini melakukan simulasi mendalam. Jika lari dari jendela, Oswald harus berjalan dari sudut tenggara ke sudut barat laut untuk menyembunyikan senapan yang berjarak 25 meter. Jika turun tangga, ia harus turun 4 lantai melalui tangga kayu yang berisik. Lalu pertemuan dengan Baker, ia harus berada di ruang makan dalam waktu maksimal 90 detik. Hasil simulasi menunjukkan ini secara fisik memungkinkan, tetapi harus membutuhkan pergerakan yang sangat cepat dan tepat sasaran. Sulit bagi manusia untuk menerima bahwa seorang pria biasa dengan senapan murah seharga $12 bisa membunuh orang paling berkuasa di dunia secara acak. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa narasi konspirasi besar yang melibatkan CIA, FBI, dan polisi Dallas secara kolektif seringkali tidak logis. Jika ada konspirasi, mengapa memilih cara yang begitu berisiko? Mengapa menempatkan Oswald di gedung itu melalui serangkaian kebetulan antar tetangga yang tidak bisa dikontrol? Kasus ini sering disebut sebagai konspirasi jinak, di mana otoritas mungkin menutupi fakta bahwa mereka gagal mendeteksi ancaman dari Oswald sebelumnya, bukan karena mereka terlibat dalam pembunuhan itu sendiri. Misteri di dalam book depository hanyalah satu bagian kecil dari teka-teki JFK yang jauh lebih besar. Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, bukti fisik di dalam gedung itu secara konsisten menunjuk pada satu orang, yaitu Lee Harvey Oswald. It's not known for sure, but it is believed that President Kennedy has been shot. President Kennedy and Texas Governor John Connally shot by an assassin.